Bagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang sudah pernah melakukan semua jenis icebreaker ini, saya hanya bisa sampaikan mantap, mantul. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Icebreaking Pak Syabar. Wah, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan tetap semangat untuk mengarungi hari-hari ke depan. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Kali ini Icebreaking Pak Syabar hadir dengan materi icebreaking. Setelah sebelumnya video tentang apa itu icebreaking, kali ini di video Icebreaking Pak Syabar akan menyampaikan tentang macam-macam icebreaker. Tentu Bapak Ibu guru hebat Indonesia sudah sering melaksanakan icebreaking. Apa saja yang sering Bapak Ibu mainkan? Mudah-mudahan apa yang sering Bapak Ibu guru hebat Indonesia lakukan ketika melakukan icebreaking merupakan bagian dari macam-macam icebreaker ini. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, ada beberapa macam icebreaker yang bisa dipraktekkan, yang bisa dilakukan oleh para pelatih, oleh para guru tentunya ketika mereka sedang mengisi materi pembelajaran, mengisi materi pelatihan, training, atau seminar-seminar. Apa saja? Yang pertama adalah games atau permainan. Wah, kalau games atau permainan tidak perlu disampaikan lagi. Bapak Ibu guru hebat tinggal scroll saja ke kumpulan video-video Icebreaking Pak Syabar, bahkan di playlistnya sudah ada. Hampir sebagian besar dari icebreaking yang Pak Syabar upload adalah games atau permainan-permainan yang memberikan semangat dalam pembelajaran. Tentu saja tidak hanya ada di channel Icebreaking Pak Syabar. Bapak Ibu guru bisa mengambil banyak referensi. Saya bisa memberikan salah satu referensi, di antaranya adalah channel Icebreaking Alan Albana. Ini bisa menjadi salah satu referensi. Kalau untuk luar negeri, Bapak Ibu guru bisa contohnya Splash Game. Ini adalah dua channel yang menjadi referensi utama Pak Syabar dalam membuat video-video atau konten-konten icebreaking. Yang kedua adalah menyanyi. Wah, kalau begini Pak Syabar mundur deh. Sepertinya kalau bernyanyi Pak Syabar bukan tipenya ya, karena bisa mengukur diri bagaimana kualitas suara dan segala macamnya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang pembina pramuka, nah ini sering melakukan permainan ini, bernyanyi. Apa saja bisa dinyanyikan, dan banyak sekali nyanyian-nyanyian, lagu-lagu pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, biasanya kalau di kelas, ini biasanya di tingkat TK, ya SD, biasanya nyanyian ini dipakai untuk penyemangat. Ini jari jempol, ini jari telunjuk, dan seterusnya. Banyak pilihan-pilihan nyanyian, lagu-lagu yang bisa membantu anak didik kita, peserta didik kita, atau bahkan peserta pelatihan untuk fokus dan kembali mengingat masa-masa kecil mereka ketika diberikan nyanyian-nyanyian atau lagu-lagu penyemangat. Selanjutnya adalah senam. Senam ini adalah gerakan-gerakan sederhana yang mudah dan ringan dilakukan. Silakan berdiri, angkat tangannya. Udah nampak ya? Ya, angkat tangan. Terus ke atas, ke samping, ke kiri. Ya, jadi gerakan-gerakan mengolah badan, menggerakkan badan agar posisi yang sebelumnya bisa jadi membosankan atau melelahkan bisa kembali refresh, bisa kembali segar. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan, dan Bapak Ibu guru biasanya punya banyak video-video senam ini. Senam yang biasa dilakukan di awal biasanya adalah senam otak. Iya.
Iya, iya, iya. Nah, seperti itu ya. Ini diputar, ini begini, dan seterusnya. Banyak contoh-contoh video-video senam otak ketika menggerakkan jari dan segala macamnya. Yang keempat adalah kalimat pembangkit semangat, kalimat motivasi. Kalimat ini haruslah kalimat yang punya dorongan kuat, yang bisa merasuk ke dalam jiwa dan dada para peserta pelatihan ataupun anak didik kita untuk kemudian bisa menjadi sebuah ya yel-yel ya, penyemangat. Misalnya contoh ini. Pelajar MTS maju, optimis, sukses. Nah, ini adalah yel-yel atau kalimat penyemangat yang biasanya Pak Sabar sampaikan kepada anak didik Pak Sabar. Nah, boleh jadi bagi Bapak Ibu guru perlu membuat sebuah ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat yang ini menjadi tagline, menjadi simbol di sekolahnya ketika kalimat itu diucapkan, ketika kalimat itu disampaikan, maka siswa menyambutnya dengan ajakan atau motivasi penyemangat. Setelah kalimat motivasi, juga ada kalimat indah penuh makna. Nah, ini biasanya ice breaking ini atau ini biasanya ini disampaikan melalui tulisan-tulisan atau juga bisa melalui video-video. Ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar, maka banyak sekali video-video yang menampilkan slide gambar, kemudian ada tulisannya dan ada kata-kata indah di dalamnya. Ada juga ditambah dengan lagu-lagu, backsound. Nah, ini bisa menjadi penyemangat. Misalnya tema ibu, tema kasih sayang. Nah, ini kan juga menjadi bagian dari mengubah fokus, konsentrasi, agar peserta didik kita kembali fokus, kembali bersemangat untuk menerima pelajaran. Selanjutnya adalah storyteller atau bercerita. Ini Pak Sabar juga suka bercerita. Dan anak-anak biasanya paling seneng kalau diceritain kisah-kisah orang sukses, kisah-kisah nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah, bahkan kisah kita sendiri diceritakan kepada anak didik kita. Ini mereka akan terpukau, ternganga karena melihat success story dari gurunya ketika bagaimana berjuang dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kemudian menjadi guru dan mengajar mereka. Ini kan anak-anak kita butuh motivasi, butuh contoh, butuh teladan, butuh orang yang bisa dijadikan kaca bagi mereka untuk bisa sukses. Nah, Bapak Ibu guru adalah contoh sukses bagi mereka. Itu bisa diceritakan. Dan Pak Sabar yakin Bapak Ibu guru adalah pencerita yang baik, sering bercerita, dan kalau ada waktu kosong, biasa menghabiskan waktu dengan bercerita kepada anak didik. Dan tentunya mereka akan sangat senang ketika diberikan cerita-cerita yang menarik dan memotivasi mereka. Kemudian selanjutnya ice breaker yang bisa diberikan adalah tepuk tangan. Ya, tepuk semangat. Semangat. Iya, jadi banyak sekali jenis-jenis tepuk tangan yang bisa menjadi alat untuk merubah konsentrasi, untuk memfokuskan kembali anak didik kita. Lagi hiruk pikuk misalnya, ya lagi ribut misalnya, tidak fokus dengan penjelasan kita sebagai seorang guru, tinggal lagi jelasin, potong sebentar, tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, tepuk angin, hus. Ya. Jadi itu biasa spontan. Kalau Bapak Ibu sedang menjelaskan, sedang menyampaikan materi, tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, anak-anak sudah mulai kehilangan fokus. Karena memang masa konsentrasi anak-anak kita tidak lama. 10-15 menit sudah mulai berubah konsentrasinya, sudah mulai cuap kanan, cuap kiri, sudah mulai garuk-garuk. Maka harus ada upaya bagi Bapak Ibu guru untuk memfokuskan kembali mereka
ke materi pembelajaran. Selanjutnya humor. Ya, bisa Bapak Ibu guru yang bercerita kalau Bapak Ibu guru ini termasuk seorang stand up komedi ya. Tiap ngomong pasti lucu, tiap bercerita depan murid pasti banyak aja cerita-cerita lucunya. Ini termasuk cara untuk merubah suasana. Salah satu jenis dari icebreaker ini adalah humor. Selanjutnya adalah tebak-tebakan. Ya, teka-teki tebak-tebakan ini termasuk dari icebreaker. Kalau tiba-tiba lagi pada nggak fokus, kasih tebak-tebakan. Anak-anak, kalau pulang sekolah, binatang apa yang paling cepat? Kura-kura, Pak, atau siput. Kenapa? Karena rumahnya sudah di badannya. Ya, ini contoh dari tebak-tebakan yang bisa menjadi perubah suasana. Baik, itu dia macam-macam dari icebreaker. Kita review lagi. Ada games atau permainan, ada menyanyi, ada senam, ada kalimat motivasi atau penyemangat, ada kalimat indah penuh makna, ada storytelling, ada tepuk tangan, ada senam otak, ada humor, dan ada tebak-tebakan. Bagi Bapak Ibu guru hebat Indonesia yang sudah pernah melakukan semua jenis icebreaker ini, saya hanya bisa sampaikan, mantap, mantul. Anda adalah guru yang dirindukan oleh siswa-siswanya. Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk melaksanakannya dan mempraktekannya di kelas. Cari banyak referensi, cari banyak sumber agar kita terlatih untuk menjalankannya. Salam dari Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.